Halo, jadi ini mau coba untuk setup environment untuk coding. Jadi ini kan Mac-nya juga fresh install ya, masih belum ada apa-apa, environment-nya masih kosong. Kalau kita coba cek di sini ada node, nah ini kan masih kosong. Kemudian npm juga pasti nggak ada. Kemudian vim udah ada. Nah kemungkinan ZS-nya juga sudah ada karena sebelumnya saya nyoba ini install terminal warp ini ya baru. Ternyata jadi ini terminalnya baru, ternyata masih belum support untuk Oh My ZSH dan juga secara default dia sudah nginstall ZSH-nya di komputer kita. Terus kemudian saya coba Vim juga ternyata udah keinstall yang versi 9. Mungkin ini juga bawaan dari si Warp ini, cuman nggak tahu. Terus karena dia nggak support Oh My ZSH, jadi ya aku uninstall lagi. Jadi pakai terminal terminal standar ini, terminal bawaannya si Mac. Jadi ini masih kosong banget. Git kayaknya Git sudah ada. Terus apalagi saya cuma install ini sih, ada Spotify, terus kemudian browser, udah itu aja, masih kosongan semua. Terus Neovim juga belum ada. Nanti nanti shell-nya kita pakai Oh My ZSH. Kita cari sini aja Oh My ZSH. Kemudian nanti juga install Node.js. Node.js terakhir aja. Install Vim aja yang penting. Nvim, Neovim. Neovim. Terus pakai konfigurasi Lua. Jadi pakai ini aja. Saya udah ada repo, sebenarnya udah ada repo ini ya, Nvim yang versi luanya. Nanti tinggal pakai aja ini. Kita coba untuk copy satu-satu. Oke, jadi pertama kita coba install OMyZSH dulu. Ini kalau sebenarnya awalnya ini harus install ZSH dulu. Jadi nggak bisa. Kalau misalkan komputernya masih kosong, belum install ZSH ya. ZSH atau ZSH itu harus install dulu. Di sini kalau kita cek ZSH version, ini sudah ada 581. Ini ya, sudah terbaru. Jadi kalau teman-teman mau coba install Oh My ZSH, install ini dulu. ZSH-nya caranya bisa lihat di sini. Bisa pakai brew. Ini brew juga masih kosong kayaknya. Nah, brew-nya belum ada. Install brew. Jadi ini dari awal banget. Install. Gimana nih caranya? Lupa, udah lama nggak install dari awal gini. Home, you can use. Oke, ini mungkin ya. Coba ini. Bingung sendiri installnya gimana ini. Coba artikel lain aja. Install brew macOS M2. Apple replaced Bash with ZSH as the default terminal. Oh, udah pakai ZSH. Oke. Ini di copy paste.
Kita tunggu sebentar. Be patient, after a minute after a minute or so Homebrew will be installed. Oke. Oh gitu aja ternyata. Tinggal copy ini aja tadi ya. Ini. Oke. Nah, sudah. Coba. Ups, bukan terminal. Saya kira terminal tadi. Aduh, lama juga ya. Jadi ini di skip aja dulu. Nah, ini brew-nya sudah terinstall. Setelah tadi lumayan nunggu lama ini prosesnya, sekarang sudah terinstall. Kalau kita coba klik brew, masih belum ada. Coba restart terminal, biasanya muncul. Brew, belum ada. Oh ya memang, comment not found. Masih belum ya. Oke, berarti edit ZSH-nya dulu. Oke, ini sudah ada ZSH belum ya? Belum ada lah ini. Berarti kita install Oh My ZSH dulu nih sebelum brew. Oke, berarti kita install ini dulu. Oh My ZSH. Ini ZSH-nya tadi sudah, sekarang install Oh My-nya. Oke, kita pakai curl. Jadi yang brew-nya tunda dulu. Sudah terinstall tapi belum bisa jalan karena belum nempel sama shell-nya. Jadi kita harus ngurusin Oh My ZSH dulu biar ada file .zshrc. Kalau sudah, ini coba vim tadi, vim.zshrc. Nah, ini sudah muncul. Biasanya ini kalau ditutup, nah hilang dia. ZSH-nya belum nempel shell-nya, belum jadi shell default. Tapi ini udah jadi default nih. Kita langsung pakai aja brew. Brew-nya mana? Ini ditaruh di sini. Taruh di paling bawah. Oke. Sudah. Oke, kita coba brew. Masih belum, biasanya source dulu. Source ZSHRC. Oke, brew. Nah, bisa sudah. Mantap. Oke, brew. Brew sudah terinstall. Sekarang Oh My ZSH juga sudah terinstall. Vim ZSHRC. Nah, ini kan sudah pakai Oh My ZSH. Susah banget ngomongnya. ZSH gitu aja. Oke. Udah ya, udah terinstall semua. Jadi brew sudah, Oh My ZSH sudah. Sekarang kita install NeoVim. Oh sorry, ini coba jalanin juga. Oke, if not oke, kita coba ini. Oh bukan.
Oke, ini nggak perlu sih. Sudah lah, ini sudah. Jadi OMyZSH sudah, Brew sudah. Sekarang ke Node.js-nya nanti. Sekarang kita coba untuk bikin NeoVim. Yang terbaru itu NeoVim versi terakhir saya pakai 0.9. Yang stable 0.8 kalau nggak salah. Nah ini stable. Coba Brew ada nggak? Install NeoVim Brew. NeoVim 0,8. NeoVim versi stablenya 081. Oke. Kita pakai ini aja. Brew install NeoVim. Soalnya terakhir kalau pakai Brew, install NeoVim pakai Brew itu masih versi 0,6 kalau nggak salah, masih lama. Jadi kalau pas pakai Lua itu masih terkendala settingannya. Jadi harus pakai minimal 0.8 untuk yang NeoVim. Oh ya, Brew itu kalau di Linux atau di Ubuntu tepatnya itu kayak apt ya. Sudo apt install, nah itu sama. Kalau di macOS itu pakai Brew. Brew install bla bla bla. Masih proses install. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Kita coba nvim. Nah, nvim 081. Jadi dia sebenarnya kan namanya kan NeoVim ya. Tapi kalau buka Vim-nya itu nggak bisa pakai NeoVim. Harus pakai nvim gitu. Saya biasanya daftarin ini di alias di sini. nvim .zshrc. Nah, udah ada warnanya ya kalau pakai nvim ya. Nah, saya bikin alias di sini. Alias nvim. Oh enggak, v biasanya saya pakai v itu sama kayak nvim. Nah, ini simpan, kemudian di source. Kalau aku ketik v, langsung buka nvim-nya. Jadi nggak perlu ngetik nvim gini. Tinggal v gitu aja. Lebih cepat. Oke, sekarang nvim sudah. Sekarang kita akan install plugin-pluginnya, terus kemudian package installernya, kemudian juga install tampilannya juga kita perbaiki. Ini kan masih kosong banget kan. Nah, saya punya ini sih simpenan. Jadi di GitHubku di repo ini itu ada settingan-settingan yang biasanya aku copy kalau di Linux atau di macOS gitu biar cepet aja. Nah, sekarang kita coba untuk bikin ini, kita clone aja. Tapi kayaknya belum setup SSH di GitHub ya. Jadi ini di copy aja kalau gitu. Kita masuk ke cd config. Udah ada belum? cd.config. Wah, nggak ada. Oke, berarti kita bikin baru. mkdir config. cd config. Kemudian di sini bikin nvim. mkdir nvim. Terus kemudian di sini kita bikin ini aja. Init lua, kita copy aja. Nanti kita tes buka nvim-nya, kalau ada error berarti config-nya sudah
sesuai, foldernya ada di sana. Kita bikin init.lua, kemudian di sini paste, keluar. Nah, ini kan kedetek nih, ada error. Berarti config.nvim ini sudah sebelumnya kan nggak ada nih folder config sama nvim nih. Dan ketika kita install nvim, neovim-nya kita install, dia nggak membuat folder ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru banget install neovim itu pasti kebingungan. Kenapa nggak bisa setup konfigurasinya ya di mana? Karena folder config-nya itu nggak ada. Jadi harus sebenarnya awal-awal juga harus ngoprek. Nanti kalau sudah ngoprek tahu bahwa si neovim itu naruh config-nya di sini, di folder ini. Jadi kita bikin foldernya dulu. Jadi catatannya kalau misalkan teman-teman baru install neovim, dia secara default nggak nginstall ini. Harus kita yang bikin foldernya sendiri. Jadi kalau udah gini berarti dia udah detect nih config nvim-nya sudah ada, sudah kebaca. Nah, ini sudah. Sekarang kita bikin kita copy aja di sini ya. Oh, ini nggak perlu. Lua, kita bikin folder Lua. Kemudian Lua, kita bikin file utils dulu deh. Copy aja. Jadi ini sebenarnya konfigurasi atau settingan-settingan saya yang sebelumnya, yang biasanya saya pakai ketika ngoding. Jadi terus saya simpan aja di GitHub. Jadi kalau misalkan saya uninstall atau reinstall Linux, biasanya saya langsung pakai ini biar cepet. Settings.lua. Nah, ini ada key maps dan lain-lain settingannya. Oke, kemudian pluginsnya ini penting. Yang lain juga penting sih. Plugins.lua. Kemudian yang terakhir itu ada LSP. LSP config. LSP ini language server protocol. Jadi ini yang berfungsi untuk ngedetek ini bahasa apa nih. Kalau pakai bahasa JS nanti highlight code-nya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa ngedetek bahwa ini tuh si nvim ini lagi ngebaca atau membuka file JS kayak gitu. Jadi dia fungsinya untuk ngecek sebagai server untuk language-nya. Bahasa apa. Ini sudah. Sekarang coba kita buka lagi. Nah, sekarang kenapa dia nggak bisa buka? Karena kita butuh packer. Ini adalah package manager untuk nvim. Kita install packer dulu. Packer nvim. Nah, kita coba install ini dulu. Langsung ini copy. Jadi kalau nggak ada packernya, kita nggak bisa install pluginnya. Istilahnya si packer ini sama kayak apt atau brew gitu aja. Kayak apt-nya di Ubuntu sama brew di macOS. Kalau di nvim kita pakai packer. Sebenarnya ada yang lain ya. Kalau misalkan nvim-nya masih pakai settingan yang vim, bisa pakai Vandal, bisa pakai plugin installer yang lain. Lupa. Kalau pakai Lua itu pakai packer
kalau Lua. Jadi di nvim itu ada dua settingan. Yang pertama itu ada konfigurasi dengan bahasa Vim itu sendiri. Terus yang kedua pakai bahasa Lua gitu. Nah ini udah. Sekarang kita coba buka Packer. Nah kan muncul. Tadi kalau belum install Packer, ini nggak ada nih. Caranya Packer install. Enter. Nah dia bakal nginstal semua pluginnya. Ada error. Tree-seaternya belum bisa. Oke. Biasanya tinggal diulang lagi bisa. Semoga bisa ya. Biasanya saya force gitu aja. Kalau nggak bisa diinstal biasanya saya coba lagi gitu. Oh. Nah, kalau aku buka sidebar sudah bisa ya di sini ya. Sidebar bisa. Misalkan kita coba bikin folder project di sini. Projects. Kemudian bikin test.js. Nah, coba.js. Udah muncul. Ini tinggal ngatur tampilannya aja nih. Oh, adanya coba.js. Oke. Gini ya. Tes. Console.log. Tes. Nah, sudah oke. Coba Packer, apalagi Packer update coba. Kita coba source. Ini luarnya. Nggak bisa. Oke, biasanya sih kalau sudah install ini, itu bentuk dari nvim-nya sudah bagus gitu loh, sudah ada warna-warnanya. Ini belum, berarti ada yang salah. Kayaknya tadi kan juga ada yang gagal kan, ketika kita install pluginnya. Kita coba yang gagal yang mana nih. Packer compile. Coba dulu, harusnya ini sudah ada Packer compile-nya. Kan ada Lua, ada plugin. Nah, ini dia compiled. Secara otomatis dia ngegenerate ini harusnya. Kita coba tunggu dulu. Atau kita bikin, sudah ada nih plugin. Nah, ini kan sudah ada auto generated. If not errors. Sama ya. Sekarang coba. Packer install. Packer clean. Packer status. Packer
Coba packer install, nggak bisa semua ya. Biasanya kalau sudah ini packer install lagi masih jalan lagi. Coba di sini ada apa? Packer update. Nah, kita coba update dulu. Everything already up to date. Oke. Nah, ini setelah saya tes masih belum bisa mengembalikan warna. Ini harusnya sudah bisa. Ternyata setelah saya cek, ini masih pakai terminal bawaan si MacBook-nya. Biasanya saya pakai iTerm ini. Nah, ini mungkin kemungkinan di sini problemnya. Coba kita pakai iTerm ya. Kemungkinan kalau pakai ini sudah bisa, atau pakai Warp tadi bisa. Nah, kita coba pakai iTerm. Oke, ini sekarang sudah pakai iTerm ya. Tadi kan pakai terminal bawaan biasa nih. Nah, sekarang kita coba di sini. Sepertinya bisa. Nah, bisa kan? cd.config nvim. Nah, warnanya sudah muncul. Nah, sudah kan? Wah, ternyata lupa ya. Jadi harusnya nggak pakai terminal bawaan, tapi pakainya iTerm gitu loh. Kalau pakai terminal bawaan itu nggak tahu, ada settingan atau encoding yang beda sama yang di iTerm nih. Jadi dia tampilannya kayak gini. Meskipun sudah disetting tema ya, timnya ini. Tapi dia masih kayak gini gitu loh. Nggak bisa bagus tampilannya. Kalau pakai iTerm langsung bisa. Nah, ini sudah. Oke, sekarang yang belum adalah kita coba cek satu-satu ya. Devicons ini belum. Jadi ini untuk nampilin icon di sebelah kiri ini. Terus kemudian juga nanti bakal install si LSP-nya. Yang penting LSP dulu sih. Kalau kita coba di file JavaScript, projects, kemudian di sini ada coba.js. Misalkan ini ada cons A sama dengan begini. console.log a. Nah, ini kan nggak muncul nih. Nah, nanti kalau pakai kita install LSP-nya, ketika kita klik A, ketik A terus kemudian dot, ini nanti ada muncul pilihan tes gitu. Karena dia udah bisa ngebaca bahwa ini adalah file JavaScript. Nah, karena belum ada LSP, maka kita install dulu LSP-nya. Oke, install LSP config Lua gitu. Karena LSP ini nggak cuman pakai packer ya, packer install gitu langsung ke install enggak. Jadi kita harus install ini dulu, language servernya. Saya biasanya pakai TS server. Ini coba buka di sini. Di sini ada server konfigurasi. Kita pilih yang TS server. TS server. Nah, ini. Di sini tuh di TS server itu udah bisa ngebaca JavaScript, JSX, TypeScript kayak gitu.
Nah, ini kita coba npm install. Nah, ini kan ada npm nih. Nah, berarti kita harus install Node.js-nya dulu. Kalau kita klik ini nggak bisa. Oke, berarti pertama kita install Node.js dulu. Brew Node, ada nggak? Oh, stable-nya versi 19. Tapi banyak yang belum support ini ya. Berarti kita coba install yang 16 dulu aja. Atau kita pakai nvm. Biar nanti kalau pengen pindah-pindah versi, bisa gampang. Kita install dulu. nvm. Oke, sudah. Kemudian copy ini. Sudah. Coba nvm. nvm. Udah bisa ya. Source dulu. Oke. Sudah, sekarang nvm. nvm sudah. Sekarang kita bisa nvm use 16. Oh, nggak bisa. nvm install 16. Jadi install Node versi 16 dulu. Oke, sudah. Node. Nah, bisa ya. Versi 16. Node. Kemudian npm v. Oke, mantap sudah. Sekarang Node.js sama npm-nya sudah keinstall. Sekarang kita lanjutkan untuk install ini. LSP-nya. Kita tunggu bentar. Ini LSP sudah keinstall. TS servernya udah keinstall ya. Sekarang kita coba. Sorry. Ya, LSP-nya sudah keinstall. Sekarang kita coba mainin JS-nya lagi. Coba. Dot. Nah, ini kan udah kebaca nih. JavaScript. Oh, sorry. Harus ini dulu. Coba LSP info. Ini oke, begini ya. Auto start. Nah, tadi setelah saya cek, kenapa LSP-nya nggak bisa jalan? Karena ternyata ada perubahan ya di apa namanya, ketika kita require LSP untuk completion-nya ini. Nah, kalau sebelumnya itu kodenya seperti ini, ternyata kalau kita baca di informasinya di sini ada issue, ada breaking changes. Jadi di sini kodenya harus diubah jadi seperti ini, capabilities-nya. Nah, pakai seperti ini. Jadi untuk yang sebelumnya kode seperti ini kita hapus, nggak dipakai. Memang gitu ya, kalau kita pakai nvim, yang mana semua settingannya itu kita bikin sendiri, kita juga harus terus ikuti perkembangan dari pluginnya ya. Kalau memang kita ada breaking changes, terus kemudian ada beberapa yang nggak jalan, ya kita harus ikuti terus gitu, harus update. Terus kemudian yang kedua adalah tadi ada, kalau kita cek LSP info di sini. Nah, setelah ini, setelah kita ubah ini, kita jangan lupa ini ya, source. Jadi kita source config nvim sama init.lua sebagai entry point-nya. Kalau sudah, nanti apa namanya, cmd is executable-nya bakal jadi true. Sebelumnya kan false kan. Kalau sudah di source, baru nanti
dia bisa executable komennya. Nah, sekarang kalau kita cek di sini, ini kan masih salah ya. Harusnya A itu objeknya ada di dalamnya A itu ada B. Harusnya yang seperti ini pasti salah kan? Apalagi di sini sudah kebaca TypeScript nih. Harusnya di sini sudah muncul error gitu karena ASD ini apa nggak tahu gitu. Nah, kalau kita cek di LSP info, di sini ada null client attached to this buffer. Kliennya ini, si TS server ini, dia nggak bisa apa ya istilahnya? Dia nggak bisa uh, nge-trigger bahasanya gitu loh. Dia nggak bisa ngecek apakah ini ada error atau enggak gitu di TypeScript-nya. Dia nggak bisa ngecek itu. Dia cuma bisa ngecek bahwa ini tuh file TypeScript gitu. Tapi dia nggak bisa menjalankan fungsinya. Terus kalau kita lihat di sini, debugging di sini, ini kan ada root directory-nya not found ya. Ini ternyata karena project ini nggak ada git-nya. Kalau kita coba bikin git di sini, nah ini terminal di dalam nvim ya. Kita harus bikin git dulu di sini, git init. Nah kalau sudah ada git-nya di sini, baru LSP-nya nyala. LSP info. Oh belum ternyata, oke. Kita coba keluar dulu. Nah sudah nyala kan? Nah ini baru bisa. Misalkan kalau kita cek LSP info, ini satu client attached to this buffer. Kliennya adalah si TS server ini. Jadi TS servernya udah nempel nih sama config-nya ini. Terus kemudian di sini juga bisa kebaca TypeScript. LSP-nya sudah oke, udah bisa jalan. Root directory-nya udah ada. Terus komennya sudah bisa jalan. Auto start-nya juga true, berarti udah bisa jalan nih. Makanya kalau kita cek di sini, itu kan muncul semua nih. Kemudian dot, nah ini ada B field-nya. Nah ini baru nggak error. Nah sedangkan ini pasti error karena ASD ini apa? Nggak ada gitu loh. Ini ada property ASD does not exist on type B string. B ini kan A-nya kan string. Nah itu ini pasti error. Nah dari sini LSP sudah work ya. Sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk beresin ini, ikonnya ini, dev icon. Kalau kita lihat di sini, itu kita pakai nvim web devicons. Nah, ini juga agak-agak tricky nih. Saya sampai catat di blog gitu untuk nge-solve problem ini karena saya beberapa kali meskipun sudah lama pakai Vim kadang juga kena masalah ini gitu loh. Nah, kita pakai ini aja. Vim devicons. Ini artikel setup nvim devicons ya. Tapi ini versi yang lama yang belum pakai Lua. Lua White Coffee. Oke. Gimana installnya nih? Install not compatible font. Itu kan. Jadi kita bisa pakai ini. Ini untuk Mac bisa pakai ini. Ya udah ini pakai ini aja. Copy. Semoga masih bisa ya. Memang pakai Vim ya susah gitu. Siapa bilang mudah? Setupnya juga susah. Kalau mau mudah itu banyak ada tools yang udah ngebundle si Vim sama pluginnya semua. NVChat kalau nggak salah namanya. Nah ya, NeoVim with Lua is cool. Jadi ini kalau teman-teman install NVChat itu udah jadi gitu. Jadi udah ada sidebar, ada stylenya sudah ada semua. Tinggal pakai aja, nggak perlu setup kayak yang tadi saya bikin. Tinggal install NVChat, sudah selesai. Ada lagi NVChat alternatif. Ada Lunar Vim, ada NVChat gitu.
Tapi yang terkenal NVChat sama LunarVim. Kalau NeoVim kan masih kosong ya. Jadi harus setup sendiri. Tapi biar seru ya setup sendiri gitu, nggak perlu pakai yang sudah ada. Nah ini kalau sudah, ntar kita baca lagi. Kalau sudah, coba buka lagi. Nah belum ada ya, karena fontnya harus di set dulu nih. Set font mana? Settings. Fontnya di mana? Font, appearance, profiles, text, font. Ini pakai Droid Sans Mono Nerd. Nah, ini sudah. Kita coba. Semoga berhasil ya. Oh, belum. Oke. Settings. Mana tadi? Profile, text, Droid Sans Mono. Ini apa ya? Beda jadi itemnya ini beda. Oke, coba cek dulu ya. Droid Sans Mono. Tadi kan installnya ini ya, Droid Sans Mono. Biasanya sih dicoba untuk logout sama login lagi. Sebentar saya coba untuk tutup semua terminalnya, mungkin ada efeknya. CD Projects. Nah, bisa kan? Jadi memang harus tutup dulu, buka lagi terminalnya. Nah, sekarang sudah. Wah, udah mantep nih. Coba kita bikin TypeScript-nya type user sama dengan name. Itu string. Kemudian age-nya adalah number. Begini. Kemudian kita bikin const user sama dengan type-nya adalah user. Kalau kita ngawur address misalkan, error pasti. Nah, error kan. Address nggak ada, nggak boleh. Ya udah, oke. Name. Tes. Bisa ya. Tapi masih ada error. Age-nya missing, harus ada age. Oke, tambahin age. Age-nya 20. Nah, sudah selesai. Itu. Jadi ini saya rasa udah memenuhi untuk kebutuhan saya untuk ngoding. Pertama sudah install ZSH pakai frameworknya Oh My ZSH. Kemudian kedua kita install Brew. Kemudian kita install Node.js sama npm. Terus kemudian kita install NeoVim, packernya untuk plugin manajernya. Terus kemudian kita setting setting nvim-nya. Terus kemudian yang terakhir tadi kita ada problem dengan LSP, kita install LSP. Ada problem karena ada breaking change. Kemudian ada problem dengan root directory di LSP-nya. Kita bisa solve pakai git init karena dia harus berada di dalam satu project directory. Terus kemudian yang terakhir tadi kita ngurusin ini devicons. Jadi ada icon di dalam nvim tree-nya begitu. Kalau kita lihat di sini config kekecilan banget ya, kecil. Nvim. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat init.lua, kita review lagi. Init.lua ini adalah entry point dari konfigurasi nvim-nya. Di sini ada require settings, jadi kita require settings ini dia masuknya ke dalam folder Lua. Ini secara default nvim sudah bisa ngebaca itu, jadi nggak perlu gini Lua
Kayak gini nggak perlu. Jadi dia udah tahu bahwa settings ini ada di dalam folder luar. Ada settings, ada plugins, ada LSP config, begitu. Kemudian utilsnya di mana? Utilsnya kayaknya di dalam plugins atau setting ya. Nah ini kan utilsnya ada di sini. Kemudian di sini di folder di file LSP config ini settingan untuk LSP-nya untuk language server protocol. Di sini ada settingannya. Kalau teman-teman pengen copy aja di GitHub saya. Kemudian ada plugins. Di sini ada list semua plugin yang saya pakai di nvim. Ada packer yang utama tadi untuk nginstall plugin. Kemudian ada nvim LSP config, ini untuk language protokolnya, protokol servernya. Kemudian di sini ada nvim LSP TS utils, ini khusus untuk TypeScript. Kemudian ini ada nvim web devicons, ini untuk icon di tree-nya ini sebelah kiri. Terus ada Lua Line itu ini, bawah ini ada visual plugins. Terus kemudian di sini ada tanda kayak ke kiri gitu. Ada persennya, nah itu Lua Line. Dan dia pakai require devicons ini, ikonnya ini. Gitu. Terus kemudian ada plugin yang namanya Themer. Ini adalah tema dari nvim-nya, tampilannya. Saya pakai tema Rose Pine Moon. Kemudian di bawah sini ada nvim tree. Nvim tree itu yang sebelah kiri ini. Itu juga require ikonnya. Ini ya, bisa tampil ikonnya. Kemudian di sini ada Vim Trailing White Spaces. Itu untuk kalau misalkan kita bikin gini nih. Nah, ada spasi banyak. Ini kalau kita save, kan nggak hilang nih. Nah, kalau pakai Vim Trailing White Space, itu kita bisa, Ctrl F. Ini settingan saya, Ctrl F. Itu untuk ngilangin semua white space yang ada di codingan kita. Fungsinya di sini. Kemudian teleskop ini untuk teleskop. Saya mau pencarian nih. Jadi kalau di VS Code itu pakai Ctrl P kalau nggak salah ya. Nah, kalau di sini saya juga sama settingnya, saya pakai Ctrl P untuk nampilin teleskopnya. Nah, di sini ada a.ts, ada coba.js. Ini semua file yang ada di satu folder. Nah, di sini juga ada file previewnya. Keren ya. Kemudian di sini ada polyglot, ini untuk bahasa juga. Auto parse ini untuk biar bisa otomatis kayak gini. Cons. Nah, ada buka tutupnya langsung. Cons B dari A. Nah, begini. Kemudian ada fugitive, ini untuk untuk git. Misalkan di sini ada git blame. Nggak ada. Pakai git ya ini, untuk git. Nah, ini kan ada head-nya main, origin-nya di main. Kemudian ini untrack. Ini untuk git. Jadi fugitive untuk git. Kemudian ini nvim treesitter, ts update, saya kurang tahu. Ini dari nvim treesitter-nya itu sendiri, dia butuh kayak gini. Terus ada prettier. Prettier ini kalau misalkan kayak gini. Oh, nggak jalan. Jadi dia untuk ngepretikan prettier ya. Jadi kalau misalkan ada yang panjang, dia bakal disusun berderet gitu biar rapih. Kemudian ada CMP tadi, dibutuhkan sama LSP, luas snip juga. Ada komentari, ini untuk membantu kita untuk bikin komentar. Nah, kayak gini, langsung jadi komentar. Terkadang kalau di bahasa-bahasa kayak misalkan di view gitu, itu nggak works. Begini nggak works, jadi harus pakai manual gini. Terus kemudian ada nvim notify. Nvim notify ini kayak gini. Misalkan aku bikin file baru di sini. A itu untuk add file. Misalkan test.ts.
Nah, ini sebelah kanan ini. Ini Notify. Vim Notify. Oke, jadi itu dulu untuk video setting atau setup konfigurasi NVim lebih spesifiknya. Lebih umumnya setting environment untuk coding sih. Jadi tadi install environment untuk coding di macOS yang masih kosongan. Begitu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih.